Halo, merhaba Kak, teman-teman semua. Eh, Malam hari ini kita bareng sama Kak Alif. Kak Alif ini adalah mahasiswa dari Istanbul University ya, jurusan sosiologi yang pada hari ini udah semester berapa nih Kak Alif nih ya? Di tahun ke Insya Allah udah tahun ketiga semester tahun genap ketiga ya? berarti Hmm, semester 6 berarti. semester 6. Oke, oke. Kak Alif di awal kita kenalan dulu nih. Hari ini Kak Alif eh, kegiatannya apa aja, kesibukannya, sekaligus mungkin boleh juga sedikit flashback dari mana sekolahnya dulu, karena beberapa teman-teman masih SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan ayah bunda ini pun juga ikut nih Kak Alif nih. Silakan Kak Alif. Oke, terima kasih Kak Ufar untuk kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Alif Sidki. Dan aku sekarang kelahiran 2002. Sekarang aku berkuliah di Istanbul University, jurusan Sosiologi semester 6, seperti yang tadi aku bilang ke Kak Ufar. Nah, dulu itu aku SMA di SMA Insan Cendekia Madani di Serpong. Dan untuk kesibukan aku sekarang saat ini, aku hanya untuk memfokuskan kegiatan aku pada kuliah aja, karena kan insya Allah akan selesai setahun lagi. Jadi mungkin jika memang ada kegiatan organisasi, itu aku terakhir mengikuti organisasi waktu itu organisasi PPI Istanbul, Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul. Itu tahun 2022-2023. Di situ aku berkesempatan dan diamanahkan untuk menjadi ketua advokasi hukum kelembagaan di PPI Istanbul. Namun setelah 2023 aku melepaskan jabatan itu, aku sekarang fokus kembali ke kuliah karena insya Allah mohon doanya teman-teman Kak Ufar mungkin sebentar lagi setahun lagi insya Allah akan selesai, jadi kembali ke fokus awal lah. Dan mungkin di samping itu kalau memang ada kegiatan ya bisa bantu sana sini sekitar teman-teman di Istanbul aja, seperti itu. Di waktu berlalu begitu cepat ya Kak Alif ya. Cepet banget Kak, nggak berasa Gak berasa ya ketemu baru Kak dat. Alif waktu itu di sekolah di CM ya, di CM Serpong ya. Hmm, Ngobrol kita diskusi seputar program kuliah di Turki, juga sempat ketemu di Istanbul, kita ya ketemu di kereta waktu itu di metro, sempat balik juga liburan ya waktu itu ya, liburan ketemu sama betul. Alif. Menginspirasi banget teman-teman ayah bunda. Jadi pada itu ya, dua dua mana undang nih Kak Alif berbagi ceritanya seputar Turki nih. Eh, Kan di dunia banyak banget negara nih Kak Alif nih ya. Boleh nggak sih Kak share kepada kita semua nih kenapa akhirnya Kak Alif tuh memilih negara Turki sebagai tujuan pendidikan Kak Alif? Oke, kenapa Turki menjadi tujuan pendidikan aku? Ya, Sedangkan kan pilihan pendidikan itu misalnya kalau mau ngambil yang agama mungkin bisa ke Madinah, Mekah, mau ngambil yang secara pendidikan bisa ke Eropa dan lain sebagainya gitu. Namun yang aku lihat adalah kebetulan 2018 itu aku sempat ke sini bersama keluarga untuk jalan-jalan. Nah, di situ mulai aku tertarik tuh interest sama sama Turki ini, khususnya Istanbul. Karena kan 2018 setelah aku balik, itu aku masih kelas 10. Di situ aku udah mulai cari-cari informasi. Dan kebetulan memang seperti yang diberitahukan Kak Aufar, aku sempat ketemu Kak Aufar di sekolah aku. Di sana kita cerita dan lain sebagainya. Kak, gimana sih caranya mau kesini? Gimana? Nah, di situ aku mulai cari cara untuk nanya-nanya soal, minta bang soal, untuk cari-cari informasi kampus-kampus mana aja yang memang disarankan oleh eh, Kak Aufar, oleh kakak-kakak kelas mungkin yang bisa aku tanyakan by IG yang memang sudah kuliah di sini. Dan kenapa bisa aku memilih di Turki? Karena Turki ini menjadi banyak saksi sejarah. Contohnya aku kebetulan memang sangat tertarik dengan yang namanya Usmani gitu. Nah, kenapa Utsmani? Karena kan dulu Utsmani ini kan merupakan kekhalifahan terakhir ya, teman-teman. Nah, jadi di Istanbul ini khususnya, kalau memang kata seorang pelaut, eh, aku lupa namanya, tiba-tiba hilang. Dia bilang gini, kalau memang dunia ini sebuah negara, Istanbul mungkin ibu kotanya, gitu. Nah, itu yang menjadikan aku kayak, wah, mungkin itu yang aku ambil kata-katanya, dan aku menjadi interest banget nih sama Istanbul karena apa ya, bahkan sampai sekarang pun aku bingung kalau memang insya Allah rezeki lulus, ya Allah masa harus selegowo itu untuk meninggalkan Istanbul gitu.
karena udah terlalu banyak suka duka, ya senang susahnya lah di Istanbul ini. Dan itu salah satu alasan aku, Istanbul itu terlalu indah untuk apa ya, untuk sendiri salah satunya, dan juga terlalu banyak sejarah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Karena Istanbul ini kan dibagi ya, Eropa Asia. Kita bisa dengan mudah nyebrangin Eropa, nyebrangin ke Asia. Jadi kulturnya beda-beda, tapi dipertemukan di satu negara gitu. Karena itu kan dua benua. Seperti itu, Kak Ofar. Wah, menarik banget nih. Jadi termotivasi dari sejarah Turki Utsmani akhirnya bisa menggapai mimpi ya. Kalau dulu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ya Kak Alif menaklukkan Istanbul University. Pengen lanjut atau balik nih setelah lulus nih, Lif? Wah, kalau untuk ditanya sampai saat ini, kalau untuk lanjut, pengen lanjut, tapi mungkin kita untuk rest dulu kayaknya ya, di balik dulu. Karena kan masih ada orang tua di rumah. Tapi ya kalau dipikir-pikir sayang juga sih buat ninggalin Istanbul. Karena mungkin teman-teman bisa menangkap itu apa yang Aufer cerita atau aku cerita. Karena Istanbul itu terlalu indah buat apa ya, kita tinggalin lah minimal seminggu untuk tinggal aja. Kayaknya butuh lebih sih. Saya aja waktu itu 2 minggu di sana, kayak kurang banget ya buat destinasi-destinasi wisata. Terus juga memang tadi yang Kak Alif bilang itu benar-benar tuh lokasi Istanbul itu di dua benua. Jadi ada Istanbul Eropa, Istanbul Asia tuh, Liv ya. Betul, betul Kak. Betul. Terus akhirnya dia memang uh, nuansa culture itu benar-benar Eropa banget. Terus juga internasional ya. Ketika belajar di kampus Istanbul. Nah, kita masuk ke Istanbul University-nya nih. Kak Alif kan udah 3 tahun ya kuliah di Istanbul University gitu kan. Nah, boleh nggak sih Kak kasih gambar kepada kita ini menariknya, uniknya atau benefitnya tuh Istanbul University, karena kan Istanbul University itu memang kampus terbaik juga di Turki, terus juga memiliki beberapa lokasi kampus utama juga gitu kan. Nah, pengalaman Kak Alif ketika 3 tahun kuliah di Istanbul tuh yang wahnya gimana sih Kak Alif? Yang wahnya ya. Jadi pengalaman aku ketika sudah masuk ke dunia kampus ini, khususnya Istanbul Unif di Turki ya. Itu kan kita pakai bahasa yang beda-beda banget. Kalau kalian teman-teman pikir bahasa Turki itu sama dengan bahasa Arab, itu aku juga awalnya berpikir seperti itu gitu. Ternyata sangat beda gitu bahasa Turki sama bahasa Arab. Itu yang menjadi tantangan awal tersendiri buat aku, dan apa ya? Bahkan sampai aku pikir kayak ini bahasa nih unik nih. Gimana caranya kita mempelajari pelajaran, contohnya yang aku ambil ini sosiologi, itu kan sebenarnya bisa aku pelajarin di Indonesia. Tapi aku penasaran juga dengan pembelajaran yang sama, materi yang sama, tapi dengan bahasa yang berbeda. Itu yang unik. Yang kedua, berkenalan dengan teman-teman orang asing, orang luar. Jadi yang seperti aku bilang sebelumnya, Turki ini kan pertemuan banyak banget budaya dan bangsa, khususnya Istanbul. Nah, di kampus aku ini banyak banget teman-teman dari luar negara gitu. Bukan ada yang dari Eropa untuk kuliah di Turki, atau dari Amerika ada satu orang dari Arab gitu. Jadi kita bisa saling sharing, saling kenalan satu sama lain, cerita gitu. Nah, tapi kalau untuk tantangan tersendiri, yang paling utama sampai saat ini, bahkan kalau boleh aku jujur, bahasa. Karena yang namanya memang seperti kita mungkin kalau mungkin kuliah di Indonesia kan, bahasa jalanan, bahasa daily conversation lah, bahasa sehari-hari dengan bahasa literasi yang di kampus gunakan itu kan beda. Jadi mungkin memang diharuskan dan diwajibkan kita untuk ya membaca apapun, misalnya membaca penelitian, membaca buku, atau ya mau nggak mau kita harus berani nanya ke dosen ya. Apalagi kan kita di negara orang gitu, nggak bisa kita hidup sendiri. Kalau di rumah misalnya teman-teman Indo oke, tapi ke kampus ini kan kita nggak selalu bersama sama teman Indo yang satu jurusan gitu. Jadi kita harus nanya lagi sama teman Turki, kita memberanikan diri gitu. Nanya ke dosen, nggak apa-apa. Karena memang dosen akan respect gitu sama kita, yang aku rasakan itu. Dosen akan kayak, wah ini dia orang asing nih. Dia tahu bahasa kita berbeda dengan bahasa dia. Tapi dia udah berani nanya, dia udah berani kayak nggak ngerti, nggak apa-apa di kelas nggak ngerti. Tapi yang habis kalau misalnya malu nanya di kelas, yang penting berani nanya setelah kelas, kita samperin aja gitu. Itu mungkin bisa jadi nilai plus juga buat dosennya kasih penilaian ke kita. Itu sih Kak keunikannya. Jadi memang udah tadi ya lingkungan di kampusnya Eropa, lingkungannya pun juga benar-benar internasional dari berbagai
terbuka di dunia tadi ya, sampai ada Amerika pun pada kuliah di Turki seperti itu ya. Terus juga memang kultur negara, dosen-dosen di sana itu sangat terbuka banget ya untuk mahasiswa asing ya, karena kan terkadang banyak banget nih kita nggak pede sama pengen keluar Turki ini tapi takut nggak pede gitu ya, nanti diskriminasi ataupun dan lain-lainnya gitu kan, tapi enggak itu ya. Enggak, Dan, alhamdulillah enggak. dan dosen itu wajar ya kalau misalnya memang kita memang baru belajar bahasa Turki nggak lancar, ya akhirnya mereka open juga sama kita ya, bener banget sih seperti itu. Itu teman-teman ya, jadi udah standarnya Eropa, setelah itu juga multikultural banget dan membuka relasi ya, relasi internasional ya. Dan juga kadang-kadang saya sharing juga kayak kuliah Turki itu terbuka banget karirnya. Karena ngasih pengalaman misalnya kayak teman kakak atau kakak kelas kakak tuh akhirnya berkarir di Turki ataupun di negara Eropa lainnya. Kalau untuk dari pengalaman aku sendiri ya kayak kalau mungkin dari aku pribadi, aku kebetulan jadi bukan kaki tangan ya. Kadang suka membantu dari apa KBRI atau KJRI gitu. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsul Jenderal Republik Indonesia. Itu kita bantu sebagai mahasiswa kan, kita membantu apa ya? Translate Gitu ya. misalnya atau membantu, iya betul, atau membantu memang hal-hal lain yang ranahnya itu ke mahasiswa gitu. Karena kan secara umum di KBRI atau KJRI itu kan memang bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja dari sebagai Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi mungkin mereka membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang dinilai insya Allah bisa membantu pekerjaan mereka, keringanan mereka seperti itu. Itu sih yang aku rasa salah satu benefit kita kuliah di luar negeri. Jadi bener-bener tuh pengalamannya dipakai banget ya di Turki ya Kak Alif, dan terbiasa dengan event-event internasional tadi ya. Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal itu kan ketika ada event-event internasional tuh source-nya dipakai oleh teman-teman mahasiswa Turki. Jadi teman-teman ketika nanti kuliah di Turki itu event-event internasional itu bakal diundang ya, entah itu minimal undang jadi tamu atau memang undang sebagai penyelenggara seperti itu. Nah, terus Kak nih, kita udah mulai gambaran persiapan. Ada gambaran Turki kita udah sepakat nih, keren banget negara Turki ya sebagai tujuan kita untuk melancar pendidikan. Nah, persiapan Kak Alif nih ketika mau masuk ke Turki. Lain tadi kan uh, nanya gambaran kepada saya gitu ya terkait kuliah di Turki. Nah, hal apa sih Kak yang dipersiapkan ketika kita pengen kuliah di Turki Kak? Kalau dari aku pribadi, sejak aku balik dari Turki yang 2018 jalan-jalan, kebetulan memang Allah kasih jalan aku bertemu dengan Kak Aufar. Di situ aku mulai tanya-tanya bang soal khususnya ya teman-teman, karena kan memang ke Turki ini dimanapun univnya tetap menggunakan namanya sistem YOS. YOS itu bahasa Turki Yabancı Öğrenci Sınav. Jadi ujian memang khusus untuk orang asing gitu. Di situ kita akan ujian nanti yang namanya matematika, psikotes dan beberapa soal lainnya gitu. Soal ilmu pengetahuan umum gitu. Nah, kalau untuk bang soal sendiri memang nggak beda jauh dengan apa ya? eh Pelajaran contohnya matematika deh. Contohnya matematika itu nggak beda jauh dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari sekarang ini gitu. Cuma memang menggunakan ada beberapa soal yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu teman-teman. Jadi untuk soal-soalnya kalau memang teman-teman berminat dan ingin untuk melanjutkan studi ke Turki khususnya di Istanbul Unif, boleh banget langsung tanya ke Kak Aufar atau tim-tim dari Global Edu Amanah buat ditanyakan apakah ada memang bank-bank soal atau latihan-latihan psikotes dan lain sebagainya untuk bisa nambah persiapan dan apa ya bekal teman-teman buat nanti di ujian nanti seperti itu. Jadi Global 2 manapun bakal bantu nih tadi ya seperti fokus sama Kak Alif ya, mulai dari buku bangsa, karena pola soal itu kalau kita lihat itu kurang lebih sama setiap tahunnya ya Kak Alif ya, ketika 2020 Kak Alif, 2021, 2022 itu polanya ternyata sama teman-teman. Jadi dari Global 2 mana itu kita memberikan buku bank soal yang memang polanya kita buat seperti itu ya. Setelah itu juga memberikan contoh soal tahun-tahun sebelumnya, memberikan gambaran dan bimbingan belajar pastinya bimbel. Jadi, seperti halnya yang
sudah berjalan, kita udah masuk batch 3 nih Kak Alif nih. Nah, kemarin juga alhamdulillah ada yang masuk kedokteran di Istanbul Kak Alif tahun 2023 kemarin ya, ada empat kedokteran, farmasi, setelah itu computer engineering ya, sama psikologi. Ada kelasnya Rais Iya, Rais. psikologi. Jadi alhamdulillah kita sampai masuk ke Ankara University itu juga jalurnya bareng global itu. Jadi teman-teman Masya Allah. uh, hadirnya event pada malam hari ini memberikan gambaran ya, ternyata formula yang kita buat itu kita lakukan nih dari keberhasilannya nih Kak Alif ini. Nah setelah itu Kak, terkait uh, tadi jalur Yos ya. Sisi lain buat gambaran tambahan teman-teman ya, selain jalur Yos, ada juga beberapa kampus yang menggunakan jalur berkas seperti itu kan, kayak misalnya Sakarya University, setelah itu Bandirma University dan beberapa kampus lainnya yang menggunakan jalur berkas dengan minimal 7,5 itu udah bisa masuk ke PTN Turki. Nah, kalau untuk Istanbul terkhusus ini menggunakan ujian Yos. Jadi kalau yang sama-sama kita tahu Khalif ya, kalau kampus-kampus YOS itu ada Istanbul, ada Ankara, ada Uludağ University, itu menggunakan ujian YOS. Jadi itu teman-teman ya, kita berinovasi untuk bisa sama tuh, soal mirip-mirip lah seperti itu. Nah selanjutnya nih Khalif, terkait bahasa tadi ya, kan kita pengen juga keluar Turki tapi nggak jago bahasa gitu kan ya, Turkinya karena wajib ya. Kira-kira tips Kak Alif nih untuk belajar bahasa Turki sebelum keberangkatan maupun setelah di sana nih. Nah, aku bicara mungkin yang sebelum keberangkatan dulu ya Kak Alvar ya. Jadi buat teman-teman, kalau memang insya Allah teman-teman niat untuk ke Turki, pasti kan ada resiko yang diambil, khususnya bahasa nih kita ngomongin kan. Bahasa kita kan sama bahasa mereka jauh banget berbeda. Apalagi mereka ini kan tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali gitu. Nah, kalau sebelum keberangkatan, insya Allah dari teman-teman global Edu Amanah, Kak Aufar itu akan mempersiapkan mungkin ada modul, buku dan lain sebagainya yang bisa memang teman-teman gunakan untuk belajar bahasa gitu. Kan di sini kita namanya Tomer, Türkçe Öğretim Merkezi, pembelajaran untuk bahasa Turki gitu. Nah, ketika sudah sampai, pasti teman-teman udah tahu dong resiko yang teman-teman terima yaitu menggunakan bahasa Turki. Nah, di sini kalau aku boleh saran pada teman-teman semua, kita pakai jalur apa ya istilahnya? Nekat aja lah gitu. Jadi, contohnya dari hal kecil kita mau belanja gini. Nggak apa-apa, kita belanja modal HP nih misalnya pakai HP, terus Google Translate tunjukin sini, itu nggak apa-apa, itu menjadi pembelajaran awal. Ntar kan lama-lama mungkin semakin seringnya pelan-pelan, oh jadi ingat jadi kalau mau belanja pakai ini. Begitupun yang lainnya. Nah, nanti ketika mau masuk dunia perkuliahan, itu lebih beda lagi mungkin caranya teman-teman. Kayak aku ketika mulai dunia perkuliahan, mungkin harus lebih sering membaca buku, membaca makalah, atau membaca PowerPoint seperti itu. Jadi mulai dari diri kita yang ngerasa, wah karena aku pengen banget nih kuliah di Turki, jadi ya resiko yang aku ambil ya harus bisa bahasa Turki. Gimana pun caranya, dengan cara aku sendiri. Entah mungkin yang tadi aku bilang dulu aku nekat aja, turun ke jalan ngobrol ya pakai Google Translate sih, diketawain kadang sama orang Turki, ini kamu baru datang di sini, iya baru datang, oh ya udah ya alhamdulillah pelan-pelan sekarang udah bisa gitu untuk menggunakan bahasa Turki seperti itu. Jadi pede aja ya Kak Alif ya untuk Pede aja. bahasa Turki gitu ya, apalagi udah sama orang asing seperti. Jadi memang masalah nggak bisa itu bukan masalah yang besar ya, karena dari kitanya udah komit untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Setelah itu juga dari Global Edu Amanah pun sebelum berangkat kita akan bimbing belajar bahasa Turki bareng sama alumni uh, Turki seperti, dan di sana pun juga ya mau nggak mau keluar toilet aja harus pakai bahasa Turki ya Alif ya. Jadi mereka pun paham, dan di tahun pertama pun juga full kita bahas tentang bahasa Turki ya, dari Tomer ya. Dan satu kondisinya itu gambarannya uh, kuliah belajarnya di kampusnya dan sudah menjadi mahasiswa ya, seperti itu teman-teman. Nah jadi gambarannya itu kalian ujiannya di Indonesia, setelah itu keterima berangkat, dan di tahun pertamanya mungkin bahasa Turki. Jadi kalian udah keterima dulu jadi mahasiswa. Nah ngomong-ngomong bahasa Turki dan Tomer nih ya, Kak Alif tuh belajarnya bareng mahasiswa Turki doang atau sama mahasiswa orang asing juga sih, mahasiswa lain juga?
Aku kebetulan karena kan memang Tomer ini Turki Merkezi ini ba- prepare bahasa Turki ini barang orang asing. Kebetulan ada teman-teman mungkin dari Arab, dari rata-rata sih memang ada orang Arab gitu. Jadi aku bareng sama mereka. Jadi lagi-lagi nuansa benar-benar nuansa internasional seperti teman-temannya. Nah, ketika sampai di sana nih Kak, challenge pertama nih ya, tantangan mungkin sebelumnya udah walaupun udah pernah ke Turki tapi kan jadi wisatawan gitu kan ya. Ini kan yang pertama jadi student, first impressionnya gimana sih Kak? Terus sekaligus ada nggak sih Kak kayak culture shock karena kan teman-teman jauh dari orang tua, terus orang tua pun juga jauh dari putra-putri kesayangannya gitu ya. Kak Alif menghadapi culture shock itu seperti apa sih Kak Alif? Culture shock sampai saat ini dari dulu yang sampai aku rasakan dan agak susah itu makanan sih Kak. Kalau untuk apa ya, orang tua, bukannya kita apa kadang yang namanya anak atau yang namanya orang tua kan kadang kangen juga. Tapi ya mungkin karena alhamdulillah aku kan di asrama selama 6 tahun, jadi kayak udah mulai dibiasakan gitu ya, jauh dari orang tua dan apa ya, dibiasakan untuk mencoba hidup mandiri. Makan sekarang udah berkembangnya zaman kan bisa kita kadang video call, ngechat, nelpon kalau kangen gitu. Tapi kalau untuk makanan sampai saat ini kadang ya mungkin Kaufar atau teman-teman yang pernah ke Turki gitu kan cukup susah sampai sekarang sih. Aku sendiri agak apa ya, agak struggle untuk makanan. Jadi kadang kemana-mana harus bawa yang namanya bon cabe, sambal seperti itu sih Kak. Itu yang struggle yang cukup aku rasakan. Cuma kalau untuk bahasa seperti aku omongin sebelumnya, ya mulai-mulai sih pakai Google Translate, cuma lama-lama sampai di titik maaf mungkin bisa debat lah, debat bukan debat lomba tapi berdebat kayak ya sesama orang Turki misalnya melakukan entah Tukar dia yang pikiran salah kan atau ya. apa gitu. Mm-mm. Iya. Itu teman-teman ya, ya makanan sih memang ya, kadang kita ngeliat nasi Padang di sini, wah kuahnya itu berasa beraneka ragam rasa. Di sana ngeliat kuah-kuah kari gitu, rasanya seru ya, unik seperti jadi teman-teman. Dan memang eh, banyak teman-teman Indonesia akhirnya bawa bon cabe, saus gitu ya. Karena orang Turki kan nggak suka pedes ya, nggak kayak kita nih teman-teman Indonesia seperti itu. Nah, itu ya terkait tentang show culture. Dan nah, ada juga nih, ada beberapa kayak bundanya ikut webinar pada malam hari ini Kak Alif nih. Kita kadang-kadang ngomongin 2 poin sih Mas Over. Kalau di Turki itu ada 2 poin yang dibahas. Yang pertama adalah keamanan. Aman nggak sih ini? Apalagi kan saya perempuan misalnya nih ya Kak Alif ya, pengalaman Kak Alif di Turki itu gimana? Uh, Ataupun yang laki-laki pun juga pergaulannya seperti apa? Itu dulu deh Kak. Terkait keamanan dan pergaulan di Turki itu aman nggak sih secara kesimpulannya tuh Kak? Oke, kalau terkait pergaulan ya, karena kan Turki ini akulturasi dua budaya ya, Eropa Asia, dan dia sebenarnya khususnya Istanbul ini yang aku tempatin ini sangat-sangat ke barat-baratan, sangat-sangat ke Eropaan. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk keamanan dari sisi makanan, insya Allah halal semua dan teman-teman masih bisa banyak banget gampang untuk cari makanan halal seperti itu. Kalau memang ada ayah bundanya yang di sini yang sedang mendengarkan. Tapi kalau untuk masalah pergaulan, itu depends dan balik ke diri kita masing-masing. Kalau memang aku boleh menyarankan ke teman-teman, misalnya untuk tinggal di Turki, better tinggal di asrama atau tinggal di rumah dengan sesama orang Indonesia aja. Karena kan ya mungkin kita belasan tahun, 18 tahun gitu kan habis selama di Indonesia ini kita hidup kan sesama orang Indonesia nih. Keluar-keluar hidupnya di rumah misalnya dengan entah orang asing siapapun itu. Beda dengan kondisi di asrama yang hidup bareng orang asrama tapi kan ada yang ngurus, memang ada penjaganya gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih tabiat atau gimana cara bergaul mereka. Terus kalau untuk keamanan di luar rumah atau pergaulan itu kalau boleh aku bilang untuk saat ini Turki ini kan apa ya, anak-anak mudanya ini lagi naik-naiknya lah dia. Kadang suka melakukan maaf hal yang di luar dugaan, entah misalnya teriak-teriak di jalan atau apa gitu. Kadang ya ada memang beberapa oknum yang seperti itu, jadi itu kita yang harus tahu diri gitu, misalnya memang jangan keluar jam segini malam-malam atau mau pagi ya keluar mungkin agak siangan gitu. Kadang targetnya sendiri pun bukan orang asing aja, orang Turki sesama Turki pun bisa kena gitu. Jadi itu balik lagi ke teman-teman, depend on condition gitu. Iya, kurang lebih sama kayak kehidupan kita di Indonesia juga ya, Kak Alif ya.
uh, di apa namanya diatur aja seperti itu pergaulannya dimanapun pasti ada. Nah, sama yang kedua ini adalah terkait biaya-biaya nih Kak Alif, karena kan dapat banyak kabar tuh ternyata Turki tuh walaupun negara Eropa tapi affordable, biayanya terjangkau. Nah, boleh nih Kak Alif share biaya-biaya entah itu biaya lifestyle ataupun biaya SPP di Turki berapa, nah itu boleh tuh kali. Kalau untuk lifestyle, biaya hidup ya, aku menghitungkan biaya hidup karena kan kalau untuk SPP sendiri itu setelah biaya hidup aku bayar, aku coba bahas gitu. Untuk biaya hidup sendiri kita misalnya akumulasikan 5.000 5 juta lah untuk sebulan gitu ya, 5 juta atau 4 juta setengah gitu. Itu sangat-sangat cukup teman-teman untuk saat ini, karena mungkin Kaufar bisa, karena kan Turki sedang lagi inflasinya nih teman-teman, jadi itu salah satu tantangan tersendiri buat kita yang hidup di sini, gimana caranya contohnya 5 juta ini masih bisa cukup bahasanya segitu. Tapi alhamdulillah aku suka kadang iseng sama teman-teman sendiri nanya, ya alhamdulillah mereka cukup. Misalnya mungkin rumah di sini, aku rumah ini serumah itu bertujuh, tapi rumahnya memang cukup besar gitu ya, dengan teman-teman Indo semua. Jadi aku sebulan bayaran rumah itu udah termasuk rumah, listrik, air, dan gas itu 1,5 juta. Nah, untuk transportasi, kalau untuk mahasiswa nih teman-teman, kalau untuk mahasiswa ini kita sebulan itu ngisi 250 lira atau sekitar 250 lira, mungkin sekitar 150.000 atau 100.000 sebulan. Itu isi bisa buat 200 kali ngetap. Jadi selama sebulan kita bisa pakai 250 lira. Nah, sisanya buat makan. Mungkin makan 500 lira itu 500 sampai 700 lira lah. Itu bisa kita beli ayam, beli memang makanan nugget atau apapun yang tinggal kita taruh freezer. Jadi kita nggak perlu makan di luar. Sisanya bisa memang buat kebutuhan urgent teman-teman gitu. Jadi coba diakumulasikan dan di apa ya, perhitungkan sendiri. Tapi kalau untuk biaya kuliah sangat-sangat murah di sini teman-teman. Pertama, tidak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, dan tidak ada uang-uang lain seperti yang apa ya, di Indonesia kan banyak gitu ya. Kalau di sini sendiri aku di sosiologi Istanbul Unif, uang SPP bayarnya cuma itu dari awal masuk waktu itu, dan di briefing ke Aufar memang seperti ini yang, karena aku kaget juga gitu, kok bayarnya cuma bayar uang SPP aja gitu. Jadi SPP aku sampai saat ini cuma 5.500 lira atau sekitar karena 1 lira 500 perak untuk saat ini, berarti ya sekitar 4 juta mungkin, 4 juta atau 3,5 seperti itu untuk 6 bulan lah, 1 semester seperti itu. Cukup murah teman-teman, sangat-sangat murah untuk standar bisa kuliah di Eropa ya, Eropa dan Asia seperti itu. Wah, jadi murah banget tuh teman-teman ya. Dari mulai biaya hidupnya, cuma kayak tinggal di kota-kota besar ya, ke Alif ya. Terus juga terkait biaya SPP-nya benar-benar hanya SPP per semester 6 bulan sekali, nggak ada uang pangkal, uang gedung dan lain-lainnya teman-teman. Jadi betul tuh yang telah kita sampaikan terkait tentang biaya. Jadi ayah bunda teman-teman jangan khawatir lagi ya menguliahkan putra-putri kesayangannya ataupun diri teman-teman ya untuk bisa kuliah di Turki. Nah, Kak Alif, saya izin share dulu terkait tentang program YOS nih ya. Buat teman-teman tadi yang baru join ataupun yang baru denger nih apa sih itu YOS gitu kan. Nah, jadi saya ingin share ke teman-teman terkait itu apa sih itu ujian YOS supaya kalian nyambung sama Kak Alif ya. Karena di Istanbul ini kita programnya program YOS teman-teman ya. Seperti itu. Nih. Oke. Nah ini sedikit gambar tentang programnya. Jadi program itu intinya adalah ujian mandiri yang diselenggarakan kampus ya, kampus Turki. Di sini adalah Istanbul University ya, di Indonesia. Jadi dosennya itu datang ke Indonesia. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi, kalian nggak perlu jauh-jauh ya, nggak perlu jauh-jauh ke Turki untuk ujian doang. Enggak, jadi dosennya datang ke Indonesia untuk menyelenggarakan ujian YOS. Nah, ujian YOS itu terdiri dari beberapa hal ya. Tadi TPA, matematika dasar, dan geometri bangun ruang. Kurang lebih 80 soal berbahasa Inggris. Nah, tadi tuh
yang akhirnya Kak Alif bilang tuh kenapa peluang masuknya besar, karena di Kak Alif diberi sama saya gitu ya, nanti teman-teman juga diberi sama Global 2 Mana itu adalah buku bank soal ya, contoh soal tahun sebelumnya, dan uh, try out online seperti itu ya. Jadi memberikan gambar kepada kita tentang soal-soal ujian YOS ya. Peluangnya besar pun juga karena kalian nanti bisa memilih 3 sampai 5 jurusan di kampus tersebut. Itu yang Kak Alif bilang tadi. Nah, ini selain bimbingan belajar tadi juga beberapa fasilitas yang Global Gurus Amanah berikan kepada pesertanya itu ya. Mulai dari yang mungkin yang berbeda yang nggak Kak Alif dapetin dulu Kak, ada ini nih Kak, ada analisis jurusan. Kalau dulu kan kita cuma sebatas konsultasi terus minatnya Kak Alif apa gitu kan ya. Nah, kalau sekarang ditambahkan ya, inovasinya adalah analisis jurusan dengan grafologi teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini belum tahu nih ingin masuk jurusan apa, ya jangan khawatir karena nanti Global 2 Mana akan beri kesempatan untuk menganalisis jurusan kalian sesuai dengan teknik analisis tangan. Jadi tulisan tangan kalian akan kita analisis seperti itu teman-teman. Ya. Dan banyak banget plus ada seminar peluang beasiswa karena juga banyak yang nanya kepada kita Kalif ya. Kas kita mau jalur mandiri nih berangkatnya, tapi kira-kira ada nggak sih peluang beasiswa? Nah itu kita nanti itu juga teman-teman ya, bantu beri gambaran ya, terkait tentang peluang beasiswa. Nah itu teman-teman ya. Dan ini Global 2 Mana udah buka ke batch 3 teman-teman. Ya, jadi batch 1 udah dibuka di Desember, udah juga bimbelnya, batch 2 juga kemarin Januari. Nah, batch 3 kita buka ya. Nanti di akhir Februari kita akan adakan bimbelnya ya. Jadi teman-teman kalau yang hari ini pengen kuliah di Turki ya, ngejar PTN Turki Istanbul University kayak Kak Alif itu dari sekarang karena uh, biasanya ujiannya di bulan kalau kemarin di bulan Mei teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman mumpung masih belum terlambat silahkan. Nah selanjutnya ini pola alurnya teman-teman ya, alur dari ujian itu sendiri ya. Yang pertama tadi bimbingan sama Global E2 Mana, setelah itu daftar ya di website kita mulai Turki www.global-e2amanah.com ya. Silakan teman-teman searching di Google itu. Setelah itu kita akan ada bimbingan YOS khusus bahasa dan analisis jurusan ya. Tadi dengan teknik analisis tangan ya, plus nanti ada tryout ujian. Nah, setelah itu nanti ujiannya di Indonesia. Jadi ujian dulu teman-teman ya. Setelah itu baru pengumuman hasil nilai ujiannya berapa ya. Kalau misalnya dapat 7, dapat 8, nah setelah itu baru memilih jurusan. Nah, di sini pun juga kalian bakal bisa menyesuaikan jurusan dengan nilai yang kalian dapatkan. Nanti konsultasi lagi bareng kita. Kita kasih arahan seperti itu. Setelah itu daftar ulang, pengumuman lagi yang jurusan, dan setelah itu berangkat. Itu teman-teman ya, terkait program jalur ujian YOS. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Istanbul University, udah bisa daftar di Global E2 Amanah. Ini BTN, kuliah di Turki YOS. Seperti itu ya. Siap teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung sama Kak Alif, bisa raise hand, Ayah Bunda juga, atau nulis pertanyaannya di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Kak Alif nih, tadi kan udah persiapan pemberkasan udah, setelah itu juga program bahasa udah, seperti itu. Nah, terkait udah boleh belum Bu ya Bu? Silakan Bunda, silakan Bunda, silakan. Saya ya. Ya. Ya baik, terima kasih ya Mas Alvar. Ya saya mungkin di sini yang paling tua ya yang ikut Zoom ini karena anak saya itu di pondok, jadi komunikasinya agak susah karena tidak boleh memegang HP dan juga sarana laptop juga dibatasi 1 hari boleh 1 jam pegang. Jadi mau nggak mau ini ibunya yang repot cari informasi gitu ya. Nah, jadi begini Mas, yang ingin saya tanyakan itu kan anak saya tuh maunya di Istanbul ya, entah itu mau negeri ataupun mau swasta. Kalau swasta kan
kita tahu sendiri dia pakai dolar ya gitu. Jadi berupaya ke negeri dulu. Nah, seperti yang Mas Alif tadi di Universitas Istanbul itu pakai YOS ya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang anak saya ini sedang mengikuti apa namanya sudah mengikuti bimbel SAT, tinggal menunggu ujian di bulan Mei, karena kalau yang di bulan Maret itu takutnya tabrakan sama dia sedang ujian akhir ya. Jadi rencananya mau di bulan Mei. Nah, tadi apakah SAT ini bisa dipakai untuk Universitas Istanbul ataupun universitas negeri lainnya yang ada di Istanbul? Kemudian kalaupun nanti harus pakai iOS, itu bagaimana sistem pembelajarannya? Karena kan itu tadi anak saya ini dibatasi pegang laptop gitu kan, jamnya seperti itu. Kalau privat ya mungkin bisa menyesuaikan ya, tapi kalau secara umum mungkin kalau siang itu agak sulit. Nah, itu yang pertama yang saya tanyakan. Nah, kedua, seandainya pun tidak bisa masuk di universitasnya negeri, itu kalau swastanya saya browsing-browsing itu Dokus University ya, Dokus University. Nah, itu bayangan saya kan cari browsingnya di IG ya, jadi melihat kulturnya, pergaulannya seperti itu. Saya juga nggak yakin kalau di negeri kan banyak mahasiswa Indonesia ya, tapi kalau di swasta walaupun ada mungkin tidak banyak gitu. Nah, pengalaman Mas Aufal dan Mas Alif nih ya, apakah direkomendasikan buat ambil swasta di Istanbul gitu kan ya? Kelebihan dan keuntungannya kalau di swasta itu seperti apa? Nah, mungkin itu dulu ya sementara. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bunda, sangat luar biasa nih Bunda. Bunda Fian. Bersyukur bisa punya Bunda seperti Bunda gitu ya. Karena ini memang butuh dukungan penuh ya, kalau pendidikan itu masa depan tuh harus kolaborasi antara ayah Bunda, putranya gitu kan ya. Maka dari itu kita mengkolaborasikan. Nah, Kak Alif boleh tuh berikan gambaran nih Kak Alif ya, terkait pengalaman 3 tahunnya yang membedakan antara negeri dan swasta. Nanti saya bantu jawab terkait yang SIT, yang bedanya negeri yang swasta tuh gimana sih? Karena kan tadi yang lingkungan Kalif kan ketika di event-event internasional kan banyak ya kampus-kampus swasta kayak Uskudar, Halis dan lain-lain, itu gimana tuh Kak? Oke, sebelumnya Ibu, terima kasih pertanyaan Ibu. Aku bantu jawab ya Bu ya. Kalau untuk dari pengalaman aku sendiri, kalau untuk perbandingan antar antara YOS dengan SAT. Nah, kalau YOS ini memang khusus di Istanbul yang menggunakan sistem YOS sendiri, itu ada beberapa kampus negeri di Istanbul Ibu. Contohnya memang ada Marmara Univ, ada Istanbul Univ, untuk sampai saat ini yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau untuk kampus swasta sendiri, itu rata-rata di Istanbul menggunakan berkas. Contohnya memang ada Istanbul Sabahattin Zaim University, ada Bahçeşehir University, ada Uskudar Univ, sama memang universitas yang tadi Ibu sebut, Yirmi Dokuz, atau 29, Universitas 29 Mei, Yirmi Dokuz Mayıs, itu di Istanbul. Nah, kalau untuk yang pakai SAT, untuk sampai saat ini yang saya tahu itu ada Yıldız Teknik Univ, itu untuk kampus teknik. Nah, kalau untuk sampai sekarang, saya belum tahu tepatnya seperti apa, karena memang dari Kementerian Pendidikan di Turki ini untuk tahun 2024 ini katanya bakal berubah sistemnya. Jadi satu ujian itu untuk semua univ, seperti itu Ibu. Nah, karena memang banyaknya info kabar yang keluar masuk, jadi pun kalau memang saya ditanyakan terkait tes dan lain sebagainya dari teman-teman yang di Indonesia, saya tetap menunggu dari Kementerian Pendidikan di Turki dulu, karena kemungkinan khususnya kampus negeri ini, jadi misalnya ada YOS ini, YOS khusus Istanbul atau YOS khusus Marmara Univ. Nah, nanti akan dijadikan kayak ujian SBM Ibu, satu ujian bisa buat seluruh kampus seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Nah, Ya, baik, Mas. saya izin lengkapin Bunda terkait tadi ya. Jadi intinya untuk terkait ujian YOS tetap dilaksanakan. Entah sebenarnya kabar ujian YOS digabung itu dari tahun 2021 2022 tuh ketika kita tim pulang pergi ke Turki itu memang isunya ya diselenggarakan bersama. Tapi pada akhirnya ujian YOS pun tetap berjalan. Kemarin 2023 ketika kita nyelenggarain ujian ternyata masih dipisah ujian YOS-nya ya, ujian YOS di Istanbul sendiri, Ankara Universitas sendiri, Sakarya sendiri, terus Dokus Omu ya, Dokus Mais juga sendiri. Jadi tetap ada ujian YOS tapi sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah nanti kalau misalnya itu pun terjadi digabung tetap ujian YOS soal-soalnya dan lain-lainnya. Jadi tinggal dari teman-teman yang tergabung sama kita pun juga masih ngikutin ya karena memang ya ujiannya YOS. Nah terkait yang SIT bener kata Khalif kayak di Marmara University itu memang masuknya menggunakan SIT ya, dan beberapa kampus negeri lainnya di luar Istanbul pun juga ada beberapa yang menggunakan SIT. Nah tapi sisi lain SIT itu pun juga sebagai nilai pendukung untuk program untuk masuk ke Istanbul University gitu kan. Kayak kemarin tuh Khalif ada yang di Ankara, mereka masuk jalur berkas di Ankara AIBU, Ankara Yildirim Bilingual University itu karena mereka udah ikut ujian YOS di Istanbul sama Ankara Unif, nah nilainya itu dimasukin tuh di Ankara plus nilai SIT-nya gitu. Jadi kalau ada dokumen-dokumen internasional nanti dikirimkan aja ke kita karena memang nanti pihak universitas kayak memberikan kolom dokumen pendamping lah seperti itu Bunda. Nah itu untuk sebagai pertambahan value ya para pesertanya seperti itu. Jadi nggak masalah, silahkan ujian SIT nanti kita bantu juga informasikan kampus-kampus mana aja nih yang bisa masuk menggunakan SIT ataupun sisi lain yang tadi Kak Alif bilang karena masih ada ujian YOS kita berjuang juga karena kita nggak tahu ya rezeki kita di mana ya Kak Alif ya. Ada yang karena pengalaman kita sebelumnya ataupun di angkatannya Kak Alif seru juga tuh, ada yang ujian YOS juga, ada yang ikut berkas juga, nanti tinggal jodohnya apakah ujian itu penuh berkas. Jadi ibarat kayak bikin strategi itu, strategi A sampai Z ya, kayak mancing kan kita banyak. Jadi apapun itu jalurnya Global 2 Amanah bakal bantu informasikan dan bantu support Bunda. Jadi itulah memang karena kita mau berbicara tentang dua negara ya, jadi memang kata Khalif yang harus ngikutin kedua. Nanti biasa juga ya Khalif ya, tinggal di Turki harus ngikutin peraturan dua negara ya Khalif ya. Seperti itu Bunda. Oke, Bunda Evi ada tambahan lagi pertanyaan? Silahkan, nggak apa-apa kalau masih ingin diskusi. Yang ini tadi apa namanya, kalau mau ikut apa YOS ya, apa namanya, iya. bimbingan, jadwalnya itu Teknisnya ya, gimana? betul-betul. Jadi ada Iya. juga pengalaman di tahun ini, malah kelas 10 Bunda, beliau bundanya datang kemarin ke kantor kita, boarding juga sekolahnya. Nah, akhirnya private di hari Sabtu sore. Jadi memang ambil, walaupun pihak sekolah. Jadi kalau dari kami, kalau private ya dari Global 2 itu bisa, intinya bisa. Kalau di hari biasa di setelah maghrib, kalau hari weekend dari pagi sampai malam bisa. Seperti itu. Jadi intinya dari Global 2 Amanah kalau privat tuh bisa banget tuh, karena udah berjalan juga program privatnya. Kayak gitu. Kalau yang itu tadi yang pergaulan apa namanya di swasta sama negeri itu bagaimana? Gimana Mana lebih baiknya gitu? Kalau pergaulan sendiri ya, Ibu, dari pengalaman aku di negeri ya, khususnya karena aku kan basic ya di sini di negeri, pergaulan teman-teman di negeri itu kalau untuk sesama mahasiswa Indo itu alhamdulillah kita masih bermain aja gitu ya, masih ketemu sana sini. Begitupun dengan pergaulan mahasiswa Indonesia yang di swasta gitu, kita masih main sana sini, masih ngobrol. Tapi pergaulan mahasiswa Indonesia yang di swasta dengan mahasiswa Indonesia di negeri, dengan mahasiswa yang Indonesia dengan mahasiswa Indonesia yang di swasta itu, mereka lebih terbuka. Begitupun teman-teman internasionalnya di kampus swasta, mereka akan lebih care, mereka akan lebih bantu sana sini, mereka akan lebih terbuka gitu, karena notabene di kampus swasta rata-rata menggunakan bahasa Inggris, Ibu. Nah, sedangkan untuk di kampus negeri, karena memang kita di basicnya itu dan dibiasakan harus menggunakan bahasa Turki,
Jadi dengan teman-teman Turki pun kita harus cukup struggle menggunakan bahasa Turki. Ketika mereka ngelihat kita ngerasa, wah anak ini, orang ini udah oke banget nih bahasa Turki, udah bisa banget. Jadi kita akan mereka akan nyamperin kita sendiri gitu. Kayak, oh Turkimu bagus gini, gimana? Ntar mungkin lah baru pelan-pelan kita akan diajak main gitu. Jadi tidak se apa ya bahasa ya, se ekstrovert mahasiswanya itu tidak se ekstrovert mahasiswa-mahasiswa di kampus swasta seperti itu. Tapi untuk pergaulan secara apa ya bahasanya tongkrongan dan lain sebagainya, insya Allah aman-aman aja Bu. Ya, ya. Terima kasih ya. Mungkin insya Allah Sama-sama rezekinya Ibu. ada di Istanbul ya. Terima kasih Mas. Amin, amin insya Allah. Bunda, amin ya. Nanti rutin aja kita diskusi Bunda, atau nanti kita rencana mau ke kantor silahkan. Kayak waktu itu juga Ya, kita beberapa sama bundanya, ayahnya Kak Alif juga diskusi baiknya seperti apa. Nanti kita share pengalaman yang alhamdulillah 6 tahun kita udah bantu teman-teman mahasiswa. Terima kasih Bunda. Silakan buat teman-teman juga yang ingin bertanya, kita buka kolom chat nih, ada yang bertanya di kolom chat terkait tentang dari Kak Mirzali dulu ya. Itu program YOS-nya yang ngadain pemerintah Turki atau dari Istanbul Universitas? Soalnya aku dengar yang bakal ada YOS itu sama Turki YOS. Oke. Oke, yang menyelenggarakan ada yang sudah-sudah ya, yang sampai tahun 2003 ya, 6 tahun saya bergabung terkait tentang program kuliah Turki itu. Untuk ujian YOS itu diselenggarakan oleh pihak universitas ya. Jadi ibarat gampangnya kayak teman-teman tuh ujian mandiri. Kalau di Indonesia kan kayak misal kampus UI ada SIMAK UI, kalau di UNJ ada Pemaba. Nah itu kan kampusnya menyelenggarakan ujian mandirinya. Nah selama saya 6 tahun itu ya, sampai kemarin 2023 pun masih sama, yang menyelenggarakan ujian YOS-nya itu adalah pihak universitas. Walaupun dari tahun 2021 itu ada informasi tadi ya Kak Alif bilang tuh, penggabungan antara pemerintah ya sekali ujian itu ya, tapi sampai 2023 pun masih sama. Tapi intinya itu adalah ujian YOS seperti itu ya Kak Mizali ya. Terus Kak rekomen kampus dengan rata-rata nilai 75. Nah, dari Kak Morin. Kak Morin terkait rata-rata, jadi memang kalau dari kemarin itu yang 75 itu bisa masuk di Bandirma University ya. Bandirma pun juga dari Istanbul nggak jauh ya Kak Alif ya, bisa naik ferinya nyebrang Selat Bosporus. Sejam ya ke Bandirma ya Kak Alif, kurang lebih lah seperti Ya itu. sejam 2 jam Jam 2 sekitar. jam ya, seperti itu ya. Terus kalau yang di Ankara ada Ankara Aibu Ankara Bilimler University, Yildirim. Yildirim Bilimler University. Nah tahun lalu pun juga kita ada masuk pakai jalur berkas, nilainya 7,5 ke atas juga seperti itu. Terus Karabuk University ada juga, Sakarya Ulgumali Bilimler University Subuh ya, itu juga ada. Nanti teman-teman silahkan saya WA aja ke kita gitu ya, nanti saya kasih list-listnya. Tapi semua yang saya sebut itu banyak. Oh, saya izin share deh ya logo kampusnya nih, maaf kali saya izin share. Oh, limpe, tunggu. Saya share logo kampusnya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini beberapa kampus yang ujian YOS-nya Istanbul, Sakarya, Ankara, Uludah itu menggunakan ujian YOS ya. Terus sisanya itu pakai berkas dan nilainya itu 7,5 di atas teman-teman ya. Seperti itu. Jadi Hati-hati. tinggal WA aja ke kita tadi ya buat terkait informasinya. Sip, terima kasih Kak Maureen. Setelah itu Kak ini ada Al Rosyad nih. Jurusan sosiologi membahas apa aja nih Kak Alif nih? 3 tahun jurusan sosiologi itu membahas apa aja? Mata kuliahnya mungkin, atau dosen-dosennya seperti apa, keseruannya? Silakan Kak Alif. Secara umum ada beberapa memang materi-materi yang secara global dipelajari ya di sosiologi. Tapi nggak menutup kemungkinan kita tetap harus belajar tentang sosiologi Turki misalnya.
sosiolog-sosiolog Turki, sejarah sosiologi di Turki, terus teknik penulisan akademik, terus teknik penulisan cara meneliti, teknik meneliti gitu, akademik dan meneliti itu dipisah juga. Terus juga statistik juga kita belajar. Karena kan sosiologi ini kan eh, kepen- lebih secara apa ya ke masyarakat gitu ya. Jadi kita menghitung daftar pusat statistik kependudukan seperti itu. Terus juga sosiologi keluarga, sosiologi agama, semuanya kita pelajarin. Nah, kalau secara dosen ya, dosen Turki ini termasuk khusus di kampus aku, atau aku lebih kecilkan lagi ya, kerucutkan di fakultas aku, dosennya bodo amat. Kenapa aku bisa bilang bodo amat? Kalau misalnya gini, kalian mau belajar, ya kalian harus yang nanya gitu. Dosen tetap ngejelasin, tetap dengan PowerPoint-nya, tapi ya kita diharuskan untuk aktif. Kadang misalnya memang nanya di kelas atau setelah kelas itu ya seperti aku bilang, kalau malu nanya di kelas nggak apa-apa, samperin aja ke dosennya, tanya aja, ini materi ini saya nggak pernah ngerti, saya orang asing, boleh nggak minta catatan ulang, boleh nggak minta not gitu, seperti itu. Tapi ya rata-rata selama ini alhamdulillah dosennya nggak ada yang galak killer. Tapi ya kadang misalnya memang cara ngomong orang Turki kan kayak kayak marah, kayak keras gitu. Memang ya semuanya alhamdulillah baik-baik, dosennya dari dosen yang tua, ada dosen yang muda-muda gitu ya, alhamdulillah dapat rezeki dosen yang baik-baik. Seperti itu Kak Aufar dan teman-teman. Jadi memang karena budaya Eropa itu kan menuntut aktif ya mahasiswanya ya. Kayak bule-bule itu kan aktif, mereka terbuka dengan hal-hal saran, kritik. Jadi ya kalian harus ikut aktif juga. Itu memang udah perkampus itu juga sih Kak Alif. Jadi memang harus aktif lah. Yang membedakan antara sekolah sama kuliah seperti itu lah. Seperti itu. Terus terkait universitas apa aja datang ke Indonesia. Kemarin tuh ada Ankara, University Istanbul, Pondok Kusmais, ya, Sakarya, tuh. Tapi tahun-tahun sebelumnya banyak kayak Uluda University juga ada dan lain-lain. Jadi memang banyak kampus kok. Nanti teman-teman update aja. Nanti kita juga bantu update. Salah satu informasi yang kita berikan itu adalah pengupdatean hal-hal tersebut ya teman-teman, seperti itu. Kalau nilai akhir SMA-nya 8,9, oh tuh enak banget tuh, termasuk tinggi ya karena minimal kan 7,5. Kalau nilai 8,9 udah mau nyampe 50 itu udah enak sih, mau masuk beberapa kampus bisa eh, masuk teknik sipil kemarin ke Fauzan di Karabuk University juga bisa. Nah, Kawanda nih, Kawanda, halo Kawanda ya, kita ketemu di sini. Kawanda ini salah satu peserta juga nih yang udah daftar di kita nih, Kak Alif nih yang mau nyusul Kak Alif insya Allah ya Kawanda ya. Ikutan Amin ujian insya Allah. ini itu pasti bakal masuk atau terima enggak, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk ujiannya teman-teman ya itu memang jadi ada kota khususnya ya Kak Alif ya untuk orang Indonesia ya terkait Betul, ujiannya betul. itu. Orang ya. Boleh Kak share tuh Kak terkait kota orang Indonesia tuh Kak. Jadi teman-teman, sedikit info nih buat teman-teman. Orang Indonesia dan orang Afrika itu kita diberikan kesempatan dan diberikan kuota khusus. Jadi khususnya kita contoh, kalau kita orang Indonesia kan, pas aku ujian di Indo, ya memang saingan-saingan aku ya teman-teman Indo gitu. Beda yang memang diadakan di Malaysia, di contohnya misalnya di Turki sendiri atau di negara Eropa ada. Itu ya saingannya secara global gitu. Tapi kalau di Indonesia ya kelompok terbangnya, kuotanya kuota khusus buat orang Indonesia. Itu jadi benefit buat kita semua. Seperti itu. Jadi peluangnya itu besar juga dan ini juga sama sih kayak tahun-tahun sebelumnya ya Kak Alif ya. Jadi kalau di Istanbul itu ada 2 gelombang ya Kak Alif ya. Jadi teman-teman tuh uh, setelah dapat nilai ujian kita daftarkan di gelombang pertama gitu ya. Setelah itu nanti saudara Allahnya belum lulus di gelombang pertama, nanti kita daftarkan di gelombang kedua tanpa ujian. Karena kemarin ada siswa kita yang kayak gitu teman-teman. Jadi Kak Dita namanya, awalnya dia nggak masuk ke gelombang pertama, akhirnya daftar di gelombang kedua atas saran kita dan masuk-masukan strategi kita, akhirnya bisa. Jadi teman-teman peluangnya besar lah untuk masuk ke Istanbul University. Itu ya Kak Wanda. Jadi semangat Kak Wanda. Jadi kita akhir bulan bimbelnya. Kemarin bukunya udah kita kirim ya ke rumah Kak Wanda. Siap, selanjutnya Pak, manajemen bisnis bisa nggak dengan nilai segitu? Bisa banget kok. 8,9 itu udah termasuk nilai gede kok. Jadi pertahanin aja karena nanti salah satu yang dipakai adalah nilai ijazahnya. Jadi teman-teman kan masih kelas 12, nilai ijazah belum keluar nih gitu ya.
Kalau udah bagus ditinggiin lagi, yang merasa kurang ditingkatin lagi gitu ya, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Siap, makasih ya, sama-sama Kak Wanda. Semangat ya. Ada yang lulus dari 75 ada, di bawah pun juga ada gitu ya. Jadi 75 itu nilai yang aman sih, yang di bawahnya pun juga sebenarnya ada gitu ya, kita bantu juga. Tapi memang amannya itu 75 ke atas, Kamurin. Jadi intinya aman lah kalau nilainya 7, karena saya juga keliling Indonesia ya. Teman-teman di sekolah itu kan KKM biasa kan 75 ya. Cuman sekolah tertentu aja yang nilainya di bawah KKM 75 itu udah standar banget. Negeri, masuk negeri. 85 itu bisa masuk negeri. Banyak kok yang nih saya share juga ya di sini lagi Kak Alif. Boleh Kak. Ini beberapa teman-teman kan keterima juga nih di sekolah ya. Nih. Jadi ini yang Istanbul tadi saya bilang tuh ya. Terus juga ini yang Kak Izar ini yang keterima di 2 kampus juga pakai jalur berkas. Beberapa teman-teman nih ada yang nilainya 75, ada yang di bawah 75 juga ada yang di atas 75 kayak Kak Fauzan ini kemarin dapat nilai 90-an itu di sipil Karabu. Ini Kak Fauzan nih. Nah, lagi liburan ya, Kalif ya, lagi pada main ski nih saya lihat nih. Lagi iya Kak, kebetulan tapi ya itu di Istanbul ini tahun ini kayaknya nggak tahu ya salju lagi apa enggak, Mereka karena kan bursa sama ke Karabu main saljunya di sana. pada ke Kayseri. Kayak seri betul. Nah, jadi ini teman-teman ini ada Kak Fauzan yang keterima teks sipil, nih ada Kak William juga. Nah, ini nilainya juga di atas 75. Nah, range-nya kalau lainnya kalau kedokteran ya, kalau kedokteran itu memang harus 90 ke atas. Tapi kalau yang manajemen bisnis dan lain-lain itu insya Allah aman teman-teman. Ini beberapa dokumentasi kita juga di ya. Jadi karena nanti kalau mau main-main ke kantor nih kayak Kak Fauzan dan teman-teman lain juga. Ini Kak Ayel kemarin keterima di Istanbul nih kedokteran Kak Alif. Sekarang lagi tomer. Teman-teman, jadi aman lah seperti itu. Ini juga sebelum berangkat kita juga ada program bahasa Turki juga. Kalian bakal kita ajarin bahasa Turki ya supaya jadi bekal dari kalian bilang. Kemarin saya foto sama Kak Rais sama Kak Andika dan lain-lainnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat lagi chatnya. Iya sama-sama Kak XP, siapa nih Kak HP. Kantornya di mana? Kantor kita ada di, silakan teman-teman searching ya, Global Edu Amanah di Maps ya, ada di Bekasi itu lengkap untuk kantor kita ya di Bekasi Timur. Kalau teman-teman naik tol ada tol Bekasi Timur sama Bekasi Barat. Kalau teman-teman naik umum ada terminal Bekasi ya, jadi emang udah strategis kantor kita. Kalau ijazah belum terbit bagaimana, nggak apa-apa, nanti pakai nilai rapot transkrip, nilai rapot semester 1 sampai semester 5 nilai rapotnya. Jadi kalau untuk yang hari ini nih kita udah buka yang Bandirma juga. Jadi selain Istanbul kita buka Bandirma University juga pakai jalur berkas, dijamin masuk teman-teman. Jadi aman lah seperti itu. Kalau proses Denklik bisa pakai SKL Kak. Denklik itu biasanya di sana Kak ya, di Turkinya kalau udah keterima ya. Sebelum keterima nggak Betul. dulu teman-teman. Jadi lain hal kalau memang ke kampus mau daftar kampus mungkin bisa pakai SKL. Bisa kok. Kalau Denklik nanti urusnya di Turki. Sudah kalau udah keterima dan itu yang ngatur kita, yang bantu kita teman-teman tidak ngikutin itu apa, itu penyetaraan ijazah ya di kota Turki, di Istanbul. Jadi di Indonesia belum diurus. Intinya semuanya banyak hal tuh yang banget diurus sama Global Edu Amanah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikutin arahan kita aja, sampai dikumpulin ya, yang disiapin. Jadi nanti kita yang bantu jalan teman-teman seperti itu. Oke, ada lagi silakan teman-teman. Mulai langsung juga boleh nih. Banyak nanya, Kak Morin, Kak Mirza, Kak siapa tadi nih? Kak HP. Silakan nanya langsung sama Kak ini Alif, boleh banget kok kayak Bunda tadi. Itu ya, tapi intinya teman-teman saya ajak teman-teman untuk follow Instagram kita edu.id ya, karena banyak banget informasi lengkap di Instagram kita. Ke website kita globaleduamanah.com.
silahkan searching juga atau chat di WhatsApp kita ya teman-teman. Mau informasinya via Zoom, konsultasinya nih kayak gini nih, satu orang ya, itu boleh banget. Oke, Mau tanya lagi, silakan. Boleh. ini ya, tadi kan katanya jalur berkas ya, pakai apa namanya, yang transkrip semester 1 sama semester 5 dulu ya. Itu boleh ya? Boleh Bunda. Bisa dengar? Jadi ada beberapa kampus, saya lengkapi informasinya Bunda izin. Ada beberapa kampus termasuk kayak Bandirma University Bunda ya. Kalau Bandirma University itu memang kita sudah kerjasama langsung sama pihak univnya. Jadi mereka memperkenankan untuk menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dulu. Dan memang teman di Bandirma University ini kita ada jalur khusus ya, akhirnya kita dijamin masuk gitu ya di Bandirma University. Nah, kemarin juga mayoritas teman-teman yang udah berjuang di Indonesia gitu ya, di akhir-akhir gitu, ataupun memang berjuang di Turki, ada juga akhirnya masuk ke Bandirma University. Nah, di Bandirma University itu bisa menggunakan nilai semester 1 sampai semester 5. Memang nggak semua kampus, tapi kalau untuk Bandirma University kita nilainya pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 5 gitu. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, itu kan kalau di luar Istanbul itu kan pilihan kedua gitu ya. Jadi prioritasnya memang mau di Istanbul. Tapi itu mau di Istanbul ini kan nunggu YOS dulu ya, bulan 5 gitu. Nah, kalau kita daftar nih pakai berkas dulu, katakanlah mau di Bandirma ataupun di luar Istanbul, itu nanti proses dinyatakan masuk atau lulus itu bagaimana? Dan kalau misalkan di Bandirma ini nanti masuk, ketika ada kesempatan mau ujian YOS gitu kan, dan insya Allah mungkin masuk, nah ini apakah bisa dibatalkan Bandirmanya atau harus berbayar dulu atau bagaimana gitu? Baik, Bunda. Jadi intinya banyak banget pengalaman kita, teman-teman tuh daftar di berbagai jurusan, berbagai jalur ya, berbagai jalur di kampus Padang Turki. Contohnya tadi mereka daftar di Bandirma, mereka daftar di jalur reguler gitu ya. Nah itu jalur berkas reguler ataupun jalur jas tuh mereka daftarin semuanya. Nah terkait tiba-tiba yang jalur berkas pengumuman duluan gitu kan ya dibandingkan yang YOS. Ya nanti kita proses dulu aja jalur berkas Bunda. Sama kita nanti kita proses dulu, kita daftarkan dulu untuk ngejagain kursinya supaya aman. Terus alhamdulillahnya di Istanbul lolos juga gitu kan. Nah itu nggak masalah yang berkasnya itu dicukupkan gitu ya. Nanti kita transfer berkas ke Istanbul seperti itu. Tapi memang terkait biaya-biaya yang keluar ke kampusnya itu memang nggak bisa kembali lagi karena kan udah di setorkan ke pihak universitas gitu kan. Tapi kalau untuk biaya-biaya lain-lainnya sih nggak ada sih Bunda seperti itu. Tinggal nanti tinggal transfer berkas aja ataupun nanti ada tambahan berkas lagi. Jadi intinya bisa banget, itu udah hal biasa bagi kami Bunda seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Tambah yakin saya. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Jadi makanya pas tadi kan saya share itu ada teman-teman yang keterima 2 univ kan. Nah itu tandanya mereka udah keterima di 2 kampus Bunda. Tinggal nanti mau milih, lebih enak sebenarnya sih Bunda gitu. Jadi mau milih kampus yang mana nih gitu kan. Tinggal kita kasih saran lagi kayak gitu aja sih Bunda. Oke. Malah juga ada pengalaman, tambahan informasi pengalaman itu mereka udah terima dulu udah berangkat terus pengumumannya di sana, ya tinggal pindah berkas aja, itu udah hal biasa lah bagi kami. Kayak aku ya Kak Ufar. Nah, kayak Alif, bener Kak Alif dulu di Kırklareli ya? Iya, dulu aku jadi di salah satu kota di Turki, Ibu. Terus sudah didaftarkan. Contoh langsungnya Kak Alif. Iya. Didaftarkan, terus saya berangkat, terus kemudian alhamdulillah rezeki di gelombang kedua keterima di Istanbul. Setelah mungkin saya seminggu 2 minggu, saya akhirnya pindah ke Istanbul, seperti itu Ibu. Betul. Kita ya. Sudah Kak Alif tuh di banyak jalur ya. Jadi hal biasa di Kırklareli dulu jalur berkas, sama di Istanbul YOS. Alhamdulillah diterima tadi ya di gelombang kedua, karena tadi di Istanbul itu ada 2 gelombang. Jadi teman-teman aman insya Allah. Nah,
Kak Mirzali itu program YOS-nya dibuka untuk umum Kak, untuk umum itu semua masyarakat tuh umum. Tapi memang tadi Global Edu itu bantu ngasih tips-tipsnya, ngasih bimbingan belajarnya seperti itu ya. Jadi supaya tadi peluangnya, karena tadi bersaingnya kan sekali ujian itu sampai 500 orang ya di Indonesia gitu kan, pesaingnya ketat. Nah, fungsinya kami hadir itu sebagai support sistem teman-teman ya, memberikan gambaran supaya bisa lolosnya besar seperti itu. Terus satu itu transkrip nilai Kak Kamorin ya, semester 1 sampai semester 5. Jadi kalau teman-teman kan ada namanya ijazah. Ijazah itu kan yang menginformasikan lulus, di belakangnya kan nilai-nilai ijazah. Tapi ada juga transkrip nilai semester 1 sampai semester 6 nanti itu. Nah, itu namanya rekapitulasi nilai ya, rekapitulasi nilai seperti itu. Nanti minta aja biasa di TU atau di guru BK atau di guru wakil kesiswaan akademik itu ada biasanya. Kayak gitu. Oke ya. Makin malam makin seru teman-teman ya. Memang fungsinya webinar ini untuk tadi ya lebih private, karena kadang-kadang kalau kita ke sekolah nih Kak Alif ya, kayak waktu itu ke sekolah kan yang nanya banyak banget gitu kan, yang datang ke booth kita banyak banget gitu ya, jadi nggak detail, makanya kita detailkan di webinar ini. Dan memang kita adakannya pun juga setiap pekan malah ya, kadang-kadang webinar, kadang-kadang live buat teman-teman nih seperti itu. Oke Kak Alif, teman-teman sudah mau masuk jam 9 malam WIB ya. Terima kasih buat teman-teman. Ya, nanti kita ada foto bareng sama Kak Alif. Silahkan juga teman-teman share kegiatan ini di Instagram dan tag globaledu.id ya teman-teman, seperti itu. Nah, nama YOS ada apa aja? YOS Istanbul University ada Kak di Indonesia seperti itu. Oke, Kak Alif boleh di akhir supaya lebih menyemangati kita lagi, Kak Alif berikan closing statement nih supaya kita makin yakin, ayah bunda makin yakin, teman-teman makin yakin ke Turki. Silakan Kak Alif. Dari aku pribadi, jangan pernah malu buat mencoba hal baru gitu. Mungkin sesuatu yang baru dan aneh, contohnya kayak bahasa Turki ini bisa jadi rezeki atau menjadi pengalaman baru buat teman-teman yang bakal membuka gerbang baru ke depannya, seperti itu. Karena ya itu sendiri aku bilang, aku ngerasa bahasa Turki dulu aneh, tapi setelah aku belajar bahasa Turki banyak benefit, privilege dan lain sebagainya yang memang bisa membuat diri aku ini cukup bermanfaat buat orang-orang sekitar aku, seperti itu. Jadi intinya yakin aja ya apa yang teman-teman cita-citakan, yakin apa yang teman-teman pilih, dan jangan lupa keyakinan itu diimplementasikan dengan perbuatan teman-teman, berprogres seperti itu. Oke. Silakan teman-teman ya. Sekali lagi kita Global 2 Mana sudah buka batch 3 nih untuk program persiapan kuliah Turki untuk jalur YOS dan jalur berkas. Jalur YOS kita udah buka bimbingan belajarnya. Silakan teman-teman mau bimbingan yang reguler ataupun yang private dipersilahkan. Nanti silakan cek di Instagram kita globaledu.id ataupun di website kita di globaledu.amanah.com. Baik, saya izin foto bareng dulu sama Kak Alif ya. Dua buat cover Kak. Nanti teman-teman silakan juga foto bareng sama kita ya, mengabadikan momen pada hari ini. Siap? 1, 2. Oke. Silakan teman-teman kita foto bareng sama Kak Alif. Saya remove dulu. Nah, terima kasih Bunda Evi dan teman-teman ya. Semoga sampai di Turki teman-teman. Siap, saya izin dulu sebentar. Oke, siap. Kita hitungan ketiga ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Kak Alif ya. Sukses terus Kak Alif. Lancar kuliahnya, tahun depan bisa lulus ya. Dan doakan kita juga nih Kak Alif, nyusul Kak Alif kuliah di Turki. Amin ya. Amin.
Amin, makasih Kak Amin. Ovar. Ya Bunda, buat teman-teman yang bergabung, buat Kak Wanda juga yang udah join ya. Semoga sukses. Kita nanti belajar bareng ya teman-teman. Ditunggu nih yang mau join bareng kita, belajar bareng nih. Kak Wanda udah daftar, udah kita kirimkan bukunya juga, udah kita kirimkan soal-soal tahun-tahun sebelumnya juga, berikan gambaran ya. Buat teman-teman yang Kak Mirza, Kak Korin, Kak Zara, Kak Muhammad yang belum join, silakan. Dan buat Bunda juga, buat putra-putrinya yang belum, boleh nanti bareng diskusi lagi detailin. Saya akhirin ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Ovar. Saya izin. Wassalamualaikum.